Hai Sobat Budaya, kami ingin mengajak Anda semua untuk menjelajah seni tari yang ada di Kalimantan dengan 3 pilar tari, yaitu keraton, pedalaman, dan pesisir. Sebelum itu, kami perkenalan dulu. Kami dari kelompok 1. Kita akan menjelajah bersama teman-teman kita yang lainnya, yaitu ada Yahya, Rivo, dan Gazia. Pertama kita akan mengenal pilar pertama, yaitu keraton. Kita mengambil salah satu, yaitu tari Dewa Memanah. Tari Dewa Memanah merupakan tarian yang ditarikan oleh seorang penari perempuan yang disebut Dewa Belian dengan menggunakan sebuah busur dan anak panah yang di ujungnya bercabang 7. Dewa Belian mengelilingi tempat dan pelaksanaan upacara sambil mengayunkan panah dan busurnya ke atas dan ke bawah, disertai pula dengan membaca mantra yang isinya meminta pada dewa-dewa untuk mengusir roh-roh jahat dan meminta ketentraman, kesuburan, serta kesejahteraan untuk rakyat. Cerita tari Dewa Memanah Kalimantan. Upacara adat Erau merupakan warisan tradisi di lingkungan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Semula upacara adat ini dilakukan untuk penobatan raja atau sultan, namun dalam perkembangannya upacara adat ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen dan hasil bumi yang dinikmati rakyat. Pada masa kerajaan Kutai Kartanegara, upacara adat Erau dilakukan oleh kerabat kerajaan dengan mengundang pemuka masyarakat yang setia kepada raja, dan dilakukan selama 7 hari 7 malam yang terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya adalah bepelas. Tarian dihadirkan saat ritual bepelas, salah satunya adalah tari Dewa Memanah, yang merupakan tarian yang wajib ada dalam upacara ritual bepelas dan ditarikan oleh seorang penari perempuan. Tema dari tari Dewa Memanah sangat jelas terlihat tentang penggambaran seorang dewa yang sedang memanah dengan maksud untuk mengusir roh-roh jahat agar tercipta ketentraman, keselamatan, dan keamanan selama proses ritual berpelas berlangsung. Gerakan tari Dewa Memanah pada dasarnya mengikuti ketukan-ketukan irama yang mengiringinya, di mana gerakan cenderung lembut dan mengalun. Gerakan yang ditampilkan merupakan bentuk eksplorasi dan interpretasi tentang simbol dari karakter dewa yang berkaitan dengan fungsi tarian ini. Oleh karena itu, gerakan tari Dewa Memanah didominasi pada gerakan kaki, tangan, dan gerakan kepala. Pelaksanaan tari Dewa Memanah pada acara bepelas ditarikan oleh penari tunggal perempuan yang mengelilingi tiang kayu sebagai bentuk perlindungan agar terhindar dari macam bahaya dan ritual berpelas berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Pola lantai yang dilalui oleh penari Dewa Memanah menggunakan garis lurus pada setiap sisi dari arena pentas. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Dewa Memanah berupa seperangkat gamelan, laras yang digunakan untuk mengiringi tari Dewa Memanah. Pada tari Dewa Memanah, penari menggunakan busur dan anak panah saat menari. Busur dan anak panah yang digunakan tidak terlalu besar sehingga memudahkan sang penari saat membawa dan memainkan di dalam tarian tersebut. Tata rias yang digunakan pada pementasan dari Dewa Memanah adalah rias korektif, yaitu rias cantik. Tata rias rambut pada tari Dewa Memanah tidak menggunakan gul pasang. Rambut penari hanya disisir rapi lalu dijepit sebelah kanan dan kirinya. Setelah itu menggunakan irahan berbentuk segitiga yang berwarna kuning agar terlihat indah. Dalam menarikan dari tari Dewa Memanah, penari menggunakan busana berupa blouse, rok panjang, serta selendang yang diikatkan pada pinggang dan seluruhnya terbuat dari kain berwarna kuning. Terdapat les berwarna biru pada bagian bawah lengan, bawah baju, dan bawah rok. Penari juga menggunakan leheran berupa kalung berbentuk segitiga berwarna kuning keorengan pada bagian dada yang dikaitkan pada leher. Makna busana pada tari Dewa Memanah yaitu penari pada saat menarikan tari Dewa Memanah menggunakan kostum yang berwarna kuning. Bagi masyarakat suku Kutai, makna dari warna kuning tersebut melambangkan keagungan bagi masyarakat suku Kutai. Arti warna kuning itu sendiri melambangkan identitas adat di Kesultanan Kutai Kartanegara. Kain kuning adalah sebagai simbol yang dipercaya untuk menjaga diri, menjaga tempat-tempat sakral, mengikat benda pusaka, dan lain-lain.
Jadi bagi masyarakat Kutai, kain kuning sebagai kain yang disakralkan dalam setiap kegiatan apapun yang dilakukan termasuk upacara adat. Pada proses pemaknaan tanda bagian ini, tanda digolongkan ke dalam jenis ikonik. Hal ini dikarenakan dan berada dalam kondisi budaya yang bersangkutan serta hubungan antara dan merujuk pada suatu identitas yaitu suku Kutai. Berikut ini adalah salah satu contoh video tari Dewa Memana. Kita ke pilar selanjutnya, yaitu pedalaman. Salah satu contoh pilar pedalaman yaitu tari leleng. Tari leleng merupakan kesenian rakyat suku Dayak Kenya yang ada di pedalaman Kalimantan Timur. Suku Dayak Kenya tinggal di kawasan hutan dengan sumber kehidupan dari aktivitas peladangan, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Gerakan dalam tari ini sedikit melambangkan kesenian seorang gadis. Tentunya hal ini supaya gerak dalam tari dapat menyampaikan pesan dari kisah di balik penciptaan tari ini. Dalam tari leleng ini menggunakan pola tari horizontal dan lingkaran. Kata leleng sendiri merupakan kata berasal dari suku Dayak Kenya. Berputar-putar adalah arti dari kata leleng digunakan dalam tari ini. Kata ini sendiri digunakan untuk menggambarkan kebimbangan dari hutan ulong. Suku Dayak Kenya memang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Tentunya tari leleng juga menjadi salah satu di antara yang dapat menggambarkan keberagaman budaya dari suku ini. Tari ini sendiri menjadi bentuk tarian yang menggambarkan kegelisahan seorang gadis seperti hal yang disinggung sebelumnya. Properti yang digunakan. 1. Tongkat. Tongkat menjadi properti pertama yang bisa dilihat dari pementasan kesenian tari leleng ini. Biasanya tongkat digunakan memiliki ukuran yang cukup panjang dengan hiasan tali dililitkan pada badan tongkat. Warna tali digunakan cukup beragam, di mana warna cerah adalah pilihannya. Pada ujung tongkatnya juga akan ada rumbai yang menghiasi tongkat tersebut. Nantinya tongkat ini akan dibawa oleh penari dalam pertunjukannya. 2. Bambu kecil. Bambu juga termasuk dalam properti yang digunakan pada tari leleng. Biasanya bambu yang digunakan ini dijadikan sebagai tempat untuk menaruh benih padi. Pada bambu ini juga akan ada hiasan yang berupa tampilan yang lebih cantik. Penari akan membawa wadah yang terbuat dari bambu untuk dalam tarian leleng. Warna-warna terang yang digunakan sebagai hiasan bambu akan membuat bambu tampak cantik dan adanya hiasan berupa rumbai kain bagian atas. 3. Bulu burung enggang. Jenis properti ketiga yang biasanya digunakan dalam tari leleng ini adalah bulu burung enggang. Warna khas hitam putih pada helaian bulu burung enggang ini akan menjadi ciri khas dari tari leleng. Biasanya seorang penari leleng akan membawa lebih dari 3 bulu enggang pada pementasan tari. Nantinya penari akan membawa helaian bulu ini pada tangan bagian kanan serta kiri. Tentunya bulu ini juga dimanfaatkan sebagai properti dalam tarian yang membuat tarian leleng tampak indah. Busana yang dikenakan saat memberikan tari leleng. Spei inong menjadi busana atas yang akan digunakan penari dalam tarian leleng. Warna dasar hitam adalah warna utama dari busana ini. Bentuk dari pakaian atas ini sendiri mirip dengan rompi. Biasanya akan ada hiasan berupa manik-manik pada bagian baju sapai inong ini. 2. Taah menjadi busana yang biasanya digunakan dalam tari leleng ini. Busana ini sendiri sebenarnya merupakan pakaian adat suku Dayak Kenya untuk kaum perempuan. Biasanya pakaian ini memiliki warna dasar hitam berbahan beludru. Berikut ini adalah salah satu contoh video tari leleng. Selamat menyaksikan. Leleng leleng utan along leleng
terakhir ada pilar pesisir. Contoh tarinya yaitu lenggang laut. Tari lenggang laut. Tari lenggang laut adalah tarian yang menggambarkan keindahan dan kekuatan laut. Tarian ini menampilkan gerakan yang dinamis dan penuh energi, menggambarkan gelombang laut dan kehidupan di sekitar pesisir. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara-acara adat yang budaya di Kalimantan Timur. Tari lenggang laut seringkali dipertunjukkan dalam berbagai acara budaya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tari lenggang laut yang terkadang dikenal sebagai tarian ombak yang indah berasal dari suku Dayak Dayung di Kalimantan Timur, Indonesia. Tari ini diyakini setelah dipentaskan oleh masyarakat Dayak secara turun-menurun sebagai cara untuk menghormati keindahan dan kekuatan laut dan untuk memberi penghormatan kepada Dewi Laut yang diyakini menguasai pasang surut dan air. Properti yang digunakan. Tari lenggang laut biasanya menggunakan berbagai alat peraga seperti kipas, pita, barang-barang ringan lainnya. Para penari menggunakan alat peraga ini untuk menambah gerakan dan keindahan pada pertunjukan mereka dan untuk menggambarkan berbagai elemen laut seperti ombak, angin, dan air. Para penari dapat memegang alat peraga di tangan mereka, memutarnya di sekitar tubuh mereka, atau menggunakannya sebagai membuat gerakan anggun saat mereka bergerak dalam tarian mereka. Kostum yang digunakan dalam tari lenggang laut biasanya terbuat dari bahan berwarna-warni dan ringan, seperti sutra dan rendang. Para penari biasanya mengenakan hiasan kepala yang terbuat dari bulu, kerang, atau bahan dekoratif lainnya, serta rod warna-warni dan kain sarung yang dililitkan di pinggang mereka. Para penari juga mengenakan gelang dan kalung yang terbuat dari kerang, manik-manik, dan bahan lainnya. Kostum tersebut dirancangkan untuk mewakili keindahan dan kekuatan laut dan untuk mencerminkan hubungan antara dua orang Dayak dan lautan. Busana yang digunakan pada tari leleng yaitu ada kebaya. Kebaya adalah pakaian atas yang umum digunakan, terutama di daerah-daerah seperti di Indonesia. Kebaya ini biasanya dihiasi dengan sulaman yang indah dan warna-warna yang cerah. Kemudian ada blus atau kemeja. Pilihan lain bisa berupa blus atau kemeja yang elegan, seringkali dengan detail sulaman atau hiasan yang mencerminkan tema laut. Yang kedua, pakaian bawah. Sekar petung. Sekar petung adalah sarung yang panjang dan biasanya memiliki motif khas yang mencerminkan budaya setempat. Lalu kain batik. Kain batik dengan motif laut atau motif lain yang mencerminkan kehidupan di pesisir juga sering digunakan. Ketiga, aksesoris. Selendang. Selendang yang indah sering digunakan untuk menambah keanggunan dan gerakan dalam tarian. Yang kedua, mahkota atau bunga. Mahkota atau perhiasan kepala yang terbuat dari bunga-bunga liar atau buatan, seringkali dengan tambahan hiasan laut seperti kerang atau mutiara. Kalung dan gelang. Aksesoris perhiasan seperti kalung dan gelang yang terbuat dari mutiara atau kerang juga sering digunakan. Yang keempat, ada alas kaki, barefoot. Dalam beberapa kasus, penari juga bisa menari tanpa alas kaki untuk memberikan kesan yang lebih alami dan bebas. Yang terakhir, ada hiasan kepala. Busana sering dihiasi dengan elemen-elemen laut seperti kerang, mutiara, atau gambar-gambar laut lainnya yang mencerminkan tema tarian dan bisa juga memakai hiasan lainnya. Sekian dari kami, salam budaya dan salam kebajikan.